Di dunia off-road tidak ada kata kompromi. Tanah runtuh, genangan air, lumpur tebal, tanjakan curam, semua hadir untuk satu tujuan, menguji batas kendaraan dan mental orang di balik kemudinya. Setiap jalur ekstrim selalu meninggalkan cerita tentang kesalahan, kebiasaan, dan keputusan teknis yang hanya bisa lahir dari jam terbang yang panjang. Hari ini kami berada di Saung Baduy Cikoneng, tempat para pegiat off-road berkumpul bukan sekedar untuk menaklukkan jalur, tapi untuk belajar dari kerasnya medan. Disinilah kami bertemu Om Yuda, off-roader senior, pemilik bengkel, dan sosok yang berkali-kali membawa kendaraannya melampaui batas aman penggunaan. Jadi kita selalu menganggap semua event itu adalah besar dan penting. Ada biaya kru, ada biaya towing, paling tidak sekali event itu, makanya dalam mobil itu peralatan camping, masak, semua lengkap. Nah ini bikin aki kelihatannya sepele, tapi pengaruhnya besar. Pada saat kita butuhkan soak. Dari pengalaman bertahun-tahun, Om Yuda menemukan satu pelajaran krusial. Kendaraan yang kuat bukan hanya soal mesin besar, tapi soal sistem pendukung yang tetap bekerja saat segalanya berada di titik terberat. Nah, di video ini, Om Yuda tidak sekedar bercerita. Ia membongkar kebiasaan, keputusan penting di medan ekstrim, dan kesalahan yang mahal agar tidak perlu kamu ulangi. Pelajaran ini bukan hanya untuk off-road, tapi juga untuk kendaraan yang kamu pakai sehari-hari. Sekarang, kita dengarkan langsung pengalaman dari orang yang sudah membuktikannya di lapangan. Ya, nama saya Yuda Firdaus. Kebetulan saya owner dari bengkel SBC dan saya ketua perkumpulan SBC juga yang terdiri dari 6 anggota. Kita ada di Bogor, di Babakan Madang, di Sentul. Ini bengkel sekalian markas juga. Jadi seperti apa nih keseharian di sini dan bagaimana sih awal mula terjun ke dunia off-road? Terus aktivitas ya kita penikmat off-road. Penikmat off-road, ya untuk jelajah alam bebas lah. Kita kan harus ada hobi. Nah kebetulan saya hobi dengan alam, tapi hobi juga dengan otomotif. Ya, jadi off-road ini memadukan otomotif dan alam. Kita berjalan kurang lebih mau masuk 5 tahun lah. Yang jelas aktivitas kita adalah menjelajah, tapi memang fokus kita di ekstrimnya gitu. Jadi nggak lari ke speed, nggak apa. Kita menyelesaikan ekspedisi rame-rame dengan kekompakan tim, dengan orang-orang yang bikin kita happy aja. Berapa nih jumlah peserta yang ikut? Join itu kalau event-event besar memang dibatasi sih pesertanya. Ada yang memang maksimum sampai 100 kendaraan, ada 60 kendaraan, tergantung dari medannya. Misalnya kayak single track yang sulit itu biasanya mereka membatasi sampai 50 kendaraan. Cuma memang harus sesuai dengan spesifikasi medan tersebut. Jadi kesiapan kendaraan tuh sangat penting. Selain kendaraan, tim yang kuat juga. Kalau tim nggak kuat, kendaraannya kuat, lemah juga kita. Jadi semua harus kuat. Jadi ada memang satu tim 3 kendaraan. Ya, walaupun kita misalnya 6, jadi terbentuk 2 tim. SBC 1, SBC 2. Nah, satu kendaraan itu terdiri dari driver, navigator, dan teknisi. Karena kan kita nggak mungkin ngebengkel di dalam. Jadi selain teknisi, spare part yang sifatnya fast moving, yang kira-kiranya gampang rusak, itu harus ada. Termasuk kelistrikan. Event off-road terbesar yang pernah diikuti? Kita selalu menganggap semua event itu adalah besar dan penting. Karena di off-road ini bukan hanya sekedar kita bisa ikut event, tapi memang mempersiapkan tim. Ya dari logistiknya, dari kendaraannya, terus kemudian SDM yang paling terpenting. Mau event itu besar atau kecil, karena persiapannya sama. Memang kalau di Indonesia kan banyak event-event besar ya, yang mereka punya range waktu beda-beda. Jadi memang panitia udah mempersiapkan track untuk kasarnya maksimum 1 hari. Terus ada yang 3 hari, bahkan ada yang 20 hari. Makanya dalam mobil itu peralatan camping, masak, semua lengkap. Dapur umum berjalan ada. Kira-kira berapa nih modal yang harus disiapkan?
Kalau tim kan paling tidak 3 kendaraan ya. Kalau untuk putaran Jawa Barat tuh ya kan ada pendaftaran yang 1,5 juta, ada yang 2,5 juta tergantung eventnya ya. Kemudian ada biaya kru, ada biaya towing ya. Paling tidak sekali event itu Jawa Barat itu antara 10 sampai 25. Itu baru akomodasi lah. Jadi memang butuh pengaturan yang baik. Kira-kira seberapa ekstrim kebutuhan listrik mulai dari winch, lampu tambahan, sampai aksesoris pendukung lainnya? Jadi begini, recovery kita, winch utama kita kan 3 motor ya. 3 motor itu butuh listrik besar. Karena butuh listrik besar berarti kan ngisinya pun harus besar, pengeluaran juga besar. M-Track ini mengcover itu semua. Nah, karena mengcover berarti kan perjalanan kita enak loh, happy ya. Ditanjakan, nggak perlu lama-lama, ya kan? Karena recovery bagus. Begitu selesai di obstacle, kita buka kompor, kita ngopi deh. Apa sih masalah aki yang paling sering Om Yuda alami di hutan? Pernah nggak tekor saat winching? Sebelum masuk hutan, kan kita selalu melatih hati nih semuanya, supaya bagaimana berprasangka baik. Tapi kalau di awal sudah ada yang ngedumel, pasti problem. Contohnya, saya lah ya, kok aki nggak ngisi dan segala macem. Itu udah mikirnya yang aneh-aneh, nggak tahu ya kabel masanya lepas. Cuma kalau kita ini mengatasi masalah dengan bahagia, itu pasti selesai. Yang terpenting adalah suasana hati yo. Mau masalah apa kalau suasananya gembira, mah gembira aja gitu kan. Makanya slogan SBC kan selalu bahagia. Tapi kalau bicara tiba-tiba listrik hilang, ya ada, tapi kita nggak pernah worry. Karena kita selalu punya cadangan. Masalah kelistrikan apa lagi nih yang paling sering muncul? Ya pada saat kita butuhkan soak. Soak itu kan disebabkan ada beberapa faktor lah ya. Mungkin alternatornya yang lemah. Atau memang pemakaiannya kita masuk lumpur, masuk air, sehingga alternator itu kurang bagus untuk ngisi. Bearing-bearingnya kan macet ya. Nah akhirnya supply strum ke aki agak berkurang. Nah, kita pakai strum yang stok yang ada di aki. Tapi, kita tahu biasanya penyakitnya. Nah, begitu alternator kita perbaiki, itu kembali normal. Tapi kalau aki-aki yang lain, kita manfaatin nih strum dari aki doang. Begitu kita alternator semua udah beres, kita strum lagi. Ini jadi nggak berdaya nih. Itu salah satu kendalanya. Kira-kira berapa sih rata-rata umur aki kalau dipakai untuk kegiatan off-road seberat ini? Paling cepat itu kalau buat off-road ya, merek lain paling 6 bulan. Untuk aki, pakai aki merek apa yang digunakan sekarang? Dan sudah berapa lama terpasang? Jadi gini, aki saya nggak ngomong merek lain lah ya. Jadi berdasarkan pengalaman kita pakai beberapa merek. Saya selalu coba dulu, ini kita geber habis-habisan, terus pemakaian listrik kita besar, ya agak-agak main agak kasar lah gitu ya. Yang lain tuh menurut saya nggak bagus lah. Saya diperkenalkan ada mereknya M-Track nih. Ya, kebetulan ada di sini nih, ya kan. Saya bersama M-Track ini dari tahun 2021. Bahkan ada aki saya yang tahun 2020 masih on dan masih oke. Saya pakai yang 100 ampere, kalau nggak salah 1200 cca ya. Itu saya pakai di Caribbean. Itu dari tahun 2020-an sampai sekarang. Nah, saya harus menyampaikan yang oke dong. Artinya kalau barang bagus saya harus sampaikan bagus. Saya sampaikan sama tim, ada aki oke. Dan menurut saya juga kan nggak terlalu mahal juga. Dengan kekuatan yang bagus begitu, buat saya ini bagus banget. Dari situ tim memutuskan sampai saat ini kita pakai M-Track. Jadi ini aki emang badak. Buat pengisiannya cepat, pemakaian CCA-nya juga cepat. Karena di mobil kita ini recovery kan banyak. Jadi saya kan nggak pakai VTO. Jadi sumber tenaga kita untuk recovery itu adalah listrik. Selain listrik, paling utamanya adalah aki. Pasti berkaitan dengan alternator, pembangkitnya untuk ngisinya kan. Nah, gitu. Nah M-Track dalam kondisi apapun, kita oke-oke aja. Ada contoh kayak ini cuma hanya mahal aja. Tapi bicara kualitas, M-Track lah. Untuk mengcover kegiatan saya, M-Track udah cukup banget. Kira-kira ada perawatan khusus nggak Om? Pertama kita harus tahu posisi aki ini harus baik. Maksudnya aki itu dalam kondisi terikat dengan baik ya. Terus kemudian baut-bautnya yang menempel pada aki itu harus benar-benar kencang. Itu satu, itu kita harus lihat tuh. Kabel-kabel yang terpasang tuh harus benar-benar kencang dulu. Kedua, kita harus cek nih. Kita kan ada indikator. Terlihat tuh, dia main di berapa voltase, ya kan? Biasanya kalau M-Track itu 13,9 sampai 14 tuh. Kalau di situ 13,8, 13,9, ini udah oke. Jangan nyalin aki dulu, cek dulu nih semuanya.
Nah, karena ada indikator, kita bisa tahu nih daya casnya dari alternator ini bagus apa enggak. Nah, kalau itu udah semua, oke, udah jalan kita. Yang terpenting itu ya itu, aki itu kan ada keluar, ada ngisi. Nah, jadi keluar ngisinya itu harus bener. Nah, ini sih informasi juga. Di SBC itu rata-rata M-Track itu pasti di atas 2 tahun. Ya makanya kita happy lah pakai M-Track kan. Pastinya pemain off-road pada paham lah ya. Cuma mereka pasti cari yang mana yang lebih kuat. 3 mobil kita pakai M-Track semua, ternyata bagus. Oh itu bertahun-tahun kita pakai. Begitu kita bikin unit baru, tak mungkin dong saya beralih ke yang lain. Kayak M-Track kita nggak pernah rawat ya. Nggak pernah dirawat. Sampai sekarang masih jalan tuh. Begitu. Nah, jika harus dirangkum nih dalam 3 kata atau kalimat, bagaimana Om Yuda menggambarkan performa M-Track Plus? M-Track tangguh, tahan lama, kualitas tinggi. M-Track aki the best. Apa saran Om Yuda untuk teman-teman yang sedang nonton? Jadi saya pribadi saya nggak pernah bela-belain merek atau apa enggak. Yang saya belain adalah kualitas. Jadi saya sampein ke teman-teman deket dulu deh, gitu kan. Lingkungan SBC, ya untuk saya M-Track udah mumpuni semuanya. Buat teman-teman, ini ada satu pilihan yang bagus dan sudah teruji oleh kami. Jadi alangkah baiknya kita memberikan informasi yang benar-benar baik, yaitu salah satunya adalah aki menurut SBC yang terbaik. M-Track.